Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Pak Masud. Kali ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan melanjutkan bab yang kemarin, yakni bab mawaris, bagian yang kedua. Setelah kita kemarin membincangkan mawaris dari ketentuan-ketentuan warisan menurut agama Islam sampai ke furudul muqaddarah, asobah, hijab, dan seterusnya. Maka sekarang kita melanjutkan ke bagian yang kedua, terkhusus masalah cara penghitungan warisan. Dan kemudian ada mawaris di Indonesia, beberapa kasus, dan kemudian hikmah dan contoh-contoh soal berkaitan dengan penghitungan mawaris menurut hukum agama Islam. Cara menghitung mawaris atau yang dikenal dengan faraid ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum kita mengadakan penghitungan. Yang pertama, pastikan dulu ahli warisnya ada yang terhalang atau tidak. Sebab kembali kalau kita mengkaji yang mendapatkan harta waris dari ahli warisnya itu ada dua, satu jalur laki-laki dan satu jalur perempuan. Jalur laki-laki itu ada 15 orang. Kemudian kalau 15 ada semua, kemudian yang perempuan itu 10 ada semua, maka yang mendapatkan itu tidak 25 dapat semua, tetapi terpotong oleh atau terhalang oleh 5 ahli waris. Siapa 5 itu? Ahli waris yang bisa menghalangi yang lain: 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 suami atau istri, jika suami yang meninggal maka istrinya, jika istri yang meninggal maka suaminya, kemudian yang keempat ayah, yang kelima adalah ibu. Jadi yang 25 itu terhalang oleh 5 orang ini. Nah, pastikan ahli warisnya. Kadang-kadang dalam soal itu ada jebakan, yang terhalang pun masuk di dalam tulisan itu, maka ini harus di cancel itu. Kemudian memperhatikan, ketahui furudul muqaddarahnya atau bagian tertentu yang didapatkan sesuai dengan syariat agama Islam yang tertuang di dalam Quran surat An-Nisa atau surat yang keempat ayat 8, 11, 12 dan seterusnya. Nanti akan ada yang mendapatkan setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang 1/3, 1/6, 1/8, bahkan 2/3. Itu furudul muqaddarahnya, bagian tertentu untuk ahli waris itu. Selanjutnya memperhatikan, pastikan jumlah harta warisnya. Tentu memastikan ini bukan begitu sang jenazah meninggal dunia langsung dibagikan, tetapi perhatikan dulu beberapa hal yang perlu diselesaikan. Di antaranya adalah pengurusan biaya selama sakit, misalnya itu sakit bahkan sampai di rumah sakit, ambil dulu dari harta warisnya. Pengurusan jenazahnya ketika pemakaman, perhatikan, ambilkan dulu dari harta warisnya. Kemudian jika mempunyai hutang, lakukan hutang ini untuk dibayar terlebih dahulu. Nah, nanti sisanya baru kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika mempunyai wasiat, lakukan wasiat itu, dan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisnya. Dan selanjutnya mungkin mempunyai wasiat apa, silahkan diselesaikan, sehingga jumlahnya yang terakhir berapa baru kemudian itu dibagi sesuai dengan ketentuan mawaris. Karena pecahan, maka harus disamakan dulu asal masalahnya.
atau istilahnya adalah kelipatan persekutuan terkecil KPK. Nah, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/2. Nah, ini yang bisa dibagi dengan angka dua-duanya ini berapa. Kemudian ketahui ada atau tidak asobahnya. Jika ada asobah itu penghitungannya menunggu setelah hasil dari yang lain dihitung. Nah, baik, kita lakukan untuk memulai. Kita ketahui bahwa dalam ilmu faraid untuk memudahkan hitungan angka-angka pecahan, tahapan pertama menentukan asal masalahnya atau AM. Dalam ilmu matematika, asal masalah sama dengan kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut dengan KPK. Selanjutnya ini langsung ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk memulai mengerjakan harta warisan. Andaikan harta warisan itu jumlah setelah dikurangi berbagai macam itu tinggal 960.000, nah itulah yang memastikan harta warisnya. Kemudian memastikan ahli warisnya. Ahli waris yang banyak itu ternyata yang bisa masuk hanya 3. Ada ayah, ada ibu, ada istri. Kita lihat di situ ada asobahnya atau tidak. Nah, kita lanjutkan. Ternyata ayah itu asobah. Urutan asobah sebagaimana teori yang kemarin sudah kita pelajari, anak laki-laki itu yang pertama. Jika anak laki-laki yang pertama tidak ada, maka cucu laki-laki. Jika cucu laki-laki tidak ada, maka ayah, termasuk kali ini adalah ayah, masuk di asobah. Nah, ibu dapat berapa? Di dalam furudul muqaddarah setelah dikaji dapatnya 1/3. Istri dapatnya berapa? 1/4. Dapat 1/4 karena suaminya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak. Jika itu meninggalkan anak, maka dapatnya 1/8. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya mencari asal masalahnya. Angka yang bisa dibagi angka 3 dan 4 itu adalah 12. Kelipatan persekutuan yang terkecil 12, kita pastikan angka 12. Kemudian memulai penghitungan. Ayah itu asobah, karena asobah menunggu sisanya nanti, maka langsung ke ibu. Ibu dapat 1/3, kemudian istri dapat 1/4, ayah asobah. Nah, sekarang dikaitkan dengan penyamaan asal masalahnya. Kalau ibu 1/3, maka ketemunya adalah 4/12. Yang istri dapatnya adalah 3/12. Kemudian ayah itu asobah, itu tertulis angka 5. Dari mana angka 5? Angka 5 itu adalah asal masalah yang jumlahnya 12 dikurangi 4 plus 3 atau 7, sehingga dari 12 dikurangi 7 ketemunya adalah 5, sehingga akan menjadi sama persepsi, asal masalah menjadi 5/12, maka jumlahnya 12/12, sudah klop gitu. Sekarang memulai memasukkan dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Mulai dari ibu 4/12 kali 960.000, ketemunya mendapatkan harta waris 320.000. Kemudian istri itu 3/12 kali 960.000, dapatnya adalah 240.000. Ayah sebagai asobah atau sisa, yakni 5/12 kali 960.000, ketemunya adalah 400.000. Kalau di total akan ketemu 960.000. Ini contoh 1. Saya kira sangat mudah kalau kita mengikuti alur penghitungan ini dengan baik dan benar. Contoh yang kedua, sekarang suami, ibu, kakek, ahli warisnya itu tadi istri, sekarang suami. Nah, ini jumlah hartanya setelah dikurangi berbagai
kebutuhan kewajiban 2.400.000. Nah, sekarang furudul muqaddarahnya seperti apa? Kita coba untuk membuka. Suami itu dapat setengah. Dapat setengah karena istrinya tidak meninggalkan anak. Seumpama istrinya itu mempunyai atau meninggalkan anak, suami itu dapatnya bukan setengah tapi seperempat, separuhnya. Kemudian ibu sepertiga, kakek asobah. Kita ketahui bahwa urut-urutan tadi, setelah anak laki-laki jadi asobah yang unsur pertama. Jika anak laki-laki yang pertama tidak ada, cucu laki-laki sebagai unsur yang kedua. Jika yang kedua ini tidak ada, maka ayah unsur yang ketiga. Jika ayah tidak ada, maka kakek yang menjadi asobah, dan seterusnya. Bisa dilihat di dalam lampiran yang kemarin sudah kita bincangkan bersama-sama. Kemudian kalau ayah ada, maka kakek terhalangi, gitu. Kakek terhalangi atau terhijab. Kakek tidak akan mendapatkan harta waris karena ayahnya ada. Kalau contoh ini langsung kakek, jadi ayahnya sudah tidak ada. Kita lanjutkan dalam penghitungannya. Kita cari asal masalahnya. Asal masalahnya ternyata setengah dan sepertiga. Angka 2 dan 3 yang bisa dibagi, dua angka ini adalah angka 6. Angka 6 bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka 3. Itu panitia Dewi apa? Suami yang mendapatkan setengah tadi setelah disamakan persepsinya, maka 3/6 kali 2.400.000, ketemunya suami dapat 1.200.000. Kemudian ibu dapatnya 800, yakni hitungannya seperti itu. Kemudian kakek asobah 1/6 kali 2.400 atau mendapatkan 400.000. Jumlah total menjadi 2.400.000. Ini contoh sederhana yang kedua. Nah, kira-kira ada kesulitan, silakan nanti untuk disampaikan. Saya kira kalau mengikuti alur dengan baik dan benar tentu tidak akan ada kesulitan. Contoh yang ketiga, jumlah harta itu ada 50 juta. Harta waris 50 juta, ahli waris terdiri dari istri, anak laki-laki, cucu laki-laki, ibu, ayah. Istri itu dapat 1/8. Kenapa? Karena suaminya meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang kedua, anak laki-laki itu masuk di kategori asobah bin nafsi. Asobah atau sisa yang nanti akan memiliki semua. Unsur yang pertama anak laki-laki ada, berarti cucu laki-laki terhalangi. Selanjutnya cucu laki-laki mahjub, menjadi terhalangi dia. Terhalangi oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Kemudian ibu seperti di dalam furudul muqaddarah dapatnya adalah 1/6, ayah dapatnya 1/6. Asal masalahnya adalah 24, karena angka 24 bisa dibagi angka 8 dan juga angka 6. Itulah yang terkecil yang bisa dibagi. Sekarang istri 1/8, untuk menyamakan itu ketemunya 3/24 kali 50 juta, dapatnya 6.250.000. Ibu 1/6, kalau sudah dihitung dengan asal masalah ketemunya 4/24 kali 50 juta, menjadi 8.333 sekian. Ayah juga sama seperti ibu dapatnya. Kemudian anak laki-laki asobah ketemunya itu 27 juta sekian, sehingga jumlah total 50 juta. Ingat, cucu laki-laki tidak dapat karena termahjub oleh anak laki-laki. Contoh latihan lagi.
Ada seorang perempuan atau istri meninggal dunia. Ahli warisnya adalah bapak, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Harta peninggalannya sebanyak 18 juta. Berapa bagian masing-masing? Jawabnya adalah bapak itu secara furudul muqaddarah 1/6, ibu 1/6. Anak laki-laki asobah bin nafsi, itu kan ada 2 anak laki-laki. Kemudian anak perempuan asobah bi ghair, karena ada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Maka setelah itu dihitung, bisa dibagi angka 6. 1/6 itu ya angka 6, maka ketemunya ya 6 gitu. Selanjutnya bapak yang 1/6 kali 18 juta ketemunya 3 juta. Bagian bapak warisannya adalah 3 juta. Ibu 1/6 ketemunya juga 3 juta. Kemudian 2 anak laki-laki asobah, dan 2 kali 2 bagian kan anak laki-laki itu menjadi 9.600.000. Anak perempuan asobah bil ghair ketemunya 2.400.000, sehingga total menjadi 18 juta. Ini contoh latihan. Sekarang latihan yang kedua. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Meninggalkan harta warisan 100 juta, siap dibagi. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Kita lihat anak laki-laki tetap dia menduduki ranking asobah bin nafsi. Anak perempuan asobah bil ghair. Kemudian istri 1/8, karena suaminya meninggalkan anak, dapatnya maka hanya 1/8. Kalau suaminya tidak meninggalkan anak, dapatnya adalah 1/4. Kemudian kita cari asal masalahnya. Yang bisa dibagi angka 8, ya 8 itu sendiri. Istri 1/8 kali 100 juta ketemunya adalah dapat 12.500.000. Anak laki-laki 2 bagian 58 juta 333. Anak perempuan 1 bagian 29.166.666, total 100 juta. Ini sebagai latihan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Harta peninggalan 50 juta, mempunyai utang 15 juta, biaya pemakaman 3 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Total harta yang dibagi 32 juta setelah dikurangi hutang-hutang tadi, hutang dan biaya pemakaman dan seterusnya. Istri dapat 1/8 karena meninggalkan anak. 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, 3 anak perempuan asobah bil ghair. Asal masalah 8. Istri 1/8 kali 32, 4 juta. 2 anak laki-laki 2 bagian kali 2 ya, 16 juta untuk 2 orang. 3 anak perempuan 1:1:1, 12 juta untuk 3 orang, sehingga total 32 juta. Seperti itu. Selanjutnya ada latihan yang keempat. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 4.000 meter persegi, tinggal dibagikan pada ahli waris. Ahli waris terdiri dari 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman saudara laki-laki ayah pewaris. Berapa bagian masing-masing ahli warisnya? 4 anak laki-laki asobah, 4.000 meter persegi bagi 4. 2 saudara laki-laki sekandung mahjub, ya, terhalangi hingga tidak dapat. 3 orang paman mahjub, terhalangi, akhirnya tidak dapat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini beberapa latihan bisa dipertajam sendiri nanti untuk bisa ditelaah
Dan selanjutnya kita akan mengacu pada warisan yang ada di Indonesia. Modelnya seperti apa di Indonesia. Ini kita percepat. Oh ya, ada istilah aul. Aul itu jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya. Bisa dikaji sendiri nanti. Selanjutnya ada latihannya dan juga nanti ada rot. Rot itu kebalikan dari aul. Itu tapi lebih banyak kita mengetahui yang seperti standar yang awal tadi. Ini rot. Jadi kebalikan dari aul itu rot. Jumlah bagian ahli waris kurang dari asal masalahnya sehingga ada sisa harta. Bisa dikaji sendiri. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan mawaris Indonesia. Menurut hukum adat, harta peninggalan itu terdiri dari harta benda yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup. Yang kedua, harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup tetapi penyerahannya dilakukan setelah ayah tahu ibu wafat. 1. Hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam. Islam sertakan kaum wanita sama sebagai ahli waris bagaimana kaum pria. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara demokratis dan adil sama. Kemudian yang kedua, hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam apabila pembagiannya hanya berdasarkan nafsu atau ketidakadilan, seperti halnya karena memilih-milih atau terpaksa memberikan warisan karena adanya paksaan dari ahli waris. Baik, selanjutnya hikmah waris. Insya Allah yang menyelenggarakan mawaris sesuai dengan syariat Islam, 1. akan memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi lain. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan dan demokratis di antara manusia, menghindarkan perpecahan hikmahnya antar keluarga karena pembagian harta waris yang tidak adil. 4. Memelihara harta peninggalan dengan baik. Dan yang kelima, memperhatikan anak yatim. Dan demikian beberapa hal yang secara singkat kilat dapat kita lihat, kita kaji. Dan selanjutnya nanti akan kami kirimkan contoh-contoh soal yang bisa dikerjakan dan kemudian dikirimkan kembali melalui GC-nya. Ya, soal-soal itu nanti sebagai latihan agar kemampuan di dalam memahami ini benar-benar dilakukan. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga aja bisa memahami dan kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kita menjadi berkah barokah untuk di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.